Suatu malam, di tanah Jawa, ribuan prajurit kerajaan mengepung sebuah rumah kecil milik seorang ulama yang dianggap berbahaya. Mereka yakin penangkapan itu akan mudah, karena target mereka hanya satu orang, Saridin, yang kelak dikenal sebagai Syekh Jangkung. Namun, ketika pintu rumah itu terbuka, para prajurit justru melihat sesuatu yang membuat mereka gemetar. Bukan satu Saridin, melainkan 7 sosok yang sama persis berdiri di hadapan mereka. Tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang bayangan. Inilah kisah misterius tentang ilmu belah diri yang membuat ribuan prajurit tak berdaya. Tonton sampai akhir, sebarkan kisah ini ke keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar. Semoga yang menonton hingga akhir mendapat keberkahan dan perlindungan dari Allah. Mari kita mulai kisahnya. Di pesisir utara Pulau Jawa, pada masa ketika Karijen-Karijen masih memegang kekuasaan dan kehidupan masyarakat berjalan sederhana, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, sungai, dan jalur perdagangan para nelayan. Setiap pagi, suara perahu yang kembali dari laut bercampur dengan suara ayam berkokok dan lantunan ayat Al-Quran dari surau kecil di tengah desa. Kehidupan berjalan tenang, jauh dari hiruk-pikuk istana dan intrik politik kerajaan. Namun di desa yang tampak biasa inilah, masyarakat kelak mengenang lahirnya seorang tokoh yang namanya akan diceritakan turun temurun, Saridin, yang di kemudian hari dikenal sebagai Syekh Jangkung. Sejak kecil, Saridin sudah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tenang, dan tatapannya sering terlihat dalam dan penuh perenungan. Anak-anak seusianya biasanya bermain di sungai atau berlarian di ladang, tetapi Saridin lebih sering duduk di tepi musala, memperhatikan para santri yang belajar mengaji. Ia tidak banyak bicara, tetapi ketika berbicara, kata-katanya sering terdengar seperti nasihat orang yang jauh lebih dewasa. Para tetua desa mulai berbisik-bisik bahwa pemuda ini memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan akal biasa. Hari-hari Saridin diisi dengan kegiatan yang sederhana, namun penuh kedisiplinan. Ia membantu orang tuanya, ikut bekerja di ladang, dan sering terlihat membersihkan musala desa sebelum waktu salat tiba. Namun, setelah malam turun dan kebanyakan orang sudah terlelap, beberapa warga pernah melihat Saridin duduk sendirian di halaman musala, berzikir dengan suara lirih yang hampir tidak terdengar. Lampu minyak kecil menerangi wajahnya, sementara angin malam dari laut membawa suasana hening yang terasa sangat dalam. Kebiasaan itu membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa seorang pemuda memilih menghabiskan waktu malamnya dalam keheningan seperti itu. Para ulama desa yang lebih berpengalaman mulai memperhatikan perkembangan Saridin. Mereka melihat bahwa pemuda ini memiliki kesungguhan yang jarang dimiliki orang seusianya. Setiap pelajaran agama yang disampaikan di surau, Saridin selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia jarang bertanya, tetapi ketika sesekali mengajukan pertanyaan itu sering membuat para guru terdiam sejenak, seolah menyadari bahwa pemuda ini memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa Saridin memiliki potensi spiritual yang besar. Seiring waktu, cerita tentang keanehan dan ketekunan Saridin mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa orang datang hanya untuk melihat pemuda yang sering disebut memiliki ketajaman batin itu. Ada yang ingin berbincang dengannya, ada pula yang sekadar memperhatikan dari jauh. Bagi sebagian orang, Saridin hanyalah seorang santri yang rajin. Namun bagi yang lain, ada perasaan bahwa pemuda ini suatu hari akan memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah spiritual tanah Jawa. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dari desa kecil yang tenang itu, nama Saridin akan segera terdengar hingga ke telinga para penguasa dan prajurit kerajaan. Kisahnya tidak akan berhenti sebagai cerita tentang seorang santri desa. Perlahan, namun pasti, perjalanan hidupnya akan membawa Saridin memasuki dunia yang penuh ketegangan, di mana kekuatan spiritual dan kekuasaan duniawi akan saling berhadapan. Dan dari sinilah, langkah pertama menuju legenda Syekh Jangkung benar-benar dimulai. Perjalanan hidup Saridin perlahan membawanya keluar dari desa kecil tempat ia dibesarkan. Para ulama yang mengenalnya mulai menyadari bahwa pengetahuan agama yang dimilikinya berkembang sangat cepat. Karena itu, Saridin dianjurkan untuk memperdalam ilmunya dengan berguru kepada para ulama di berbagai tempat. Tradisi menuntut ilmu dengan berkelana memang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan para santri di tanah Jawa.
Dengan membawa bekal sederhana dan tekad yang kuat, Saridin memulai perjalanan panjangnya dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Di setiap tempat yang ia datangi, Saridin dikenal sebagai murid yang sangat tekun. Ia tidak hanya belajar membaca kitab dan memahami ajaran agama, tetapi juga menjalani berbagai latihan spiritual yang menuntut kesabaran dan kedisiplinan tinggi. Hari-harinya diisi dengan belajar, bekerja membantu para guru, serta memperbanyak ibadah. Ketika para santri lain beristirahat setelah belajar seharian, Saridin sering masih terlihat duduk di sudut musala, membaca atau berzikir dengan khusyuk. Sikapnya yang rendah hati membuat para guru menyukainya, sementara ketekunannya membuat banyak orang mulai memperhatikannya. Latihan spiritual yang dijalani Saridin tidaklah ringan. Ia menjalani berbagai bentuk puasa, memperbanyak zikir, dan sering menghabiskan waktu dalam kesunyian untuk memperdalam pengendalian diri. Bagi sebagian orang, latihan seperti itu terasa berat. Namun bagi Saridin, semua itu dijalani dengan kesabaran yang luar biasa. Ia percaya bahwa ilmu sejati tidak hanya didapat dari membaca atau mendengar, tetapi juga dari keteguhan hati dan kedekatan kepada Allah. Semakin lama, para guru mulai melihat bahwa pemuda ini memiliki ketahanan batin yang jarang dimiliki orang lain. Di beberapa pesantren tempat Saridin belajar, para santri sering berdiskusi tentang berbagai persoalan agama dan kehidupan. Dalam diskusi-diskusi seperti itu, Saridin jarang menjadi orang yang paling banyak berbicara. Namun, ketika ia menyampaikan pendapatnya, ucapannya sering membuat suasana menjadi hening. Ia mampu menjelaskan suatu persoalan dengan cara yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Hal itu membuat para santri lain mulai menghormatinya, bahkan beberapa di antaranya mulai meminta nasihat kepadanya, meskipun usia mereka tidak jauh berbeda. Para ulama yang menjadi gurunya juga mulai menyadari bahwa Saridin bukan murid biasa. Mereka melihat kesungguhan, kesabaran, dan kejernihan pikirannya. Beberapa guru bahkan mengatakan bahwa pemuda ini memiliki mata batin yang tajam, kemampuan untuk memahami sesuatu bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan kedalaman spiritual. Namun, Saridin sendiri tidak pernah menunjukkan rasa bangga atas pujian tersebut. Ia tetap hidup sederhana dan terus belajar seperti santri lainnya. Semakin banyak tempat yang ia kunjungi, semakin luas pula pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan Saridin. Ia belajar tentang berbagai cabang ilmu agama, memahami tradisi masyarakat, dan menyaksikan beragam cara para ulama membimbing umat. Semua pengalaman itu membentuk kepribadiannya menjadi semakin matang. Dari seorang pemuda desa yang pendiam, Saridin tumbuh menjadi seorang pencari ilmu yang memiliki keteguhan hati dan wawasan luas. Namun, perjalanan menuntut ilmu ini juga membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Reputasi Saridin sebagai murid yang memiliki kedalaman spiritual mulai terdengar oleh banyak orang di luar lingkungan pesantren. Cerita tentang ketekunan dan keanehan dirinya mulai menyebar dari satu daerah ke daerah lainnya. Tanpa disadari, nama Saridin perlahan mulai dikenal lebih luas di tanah Jawa. Dan dari sinilah, jalan hidupnya mulai bergerak menuju peristiwa-peristiwa besar yang kelak akan mengubah namanya menjadi legenda. Perjalanan panjang Saridin dalam menuntut ilmu perlahan mulai membuahkan hasil yang tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah bertahan-tahan belajar di berbagai pesantren dan berguru kepada banyak ulama, Saridin kembali sering terlihat berada di tengah masyarakat. Ia tidak membawa kemegahan atau tanda-tanda kebesaran, melainkan hanya kesederhanaan yang sama seperti ketika ia meninggalkan desanya dahulu. Namun, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Cara berbicaranya lebih tenang, sikapnya lebih matang, dan pemahamannya terhadap kehidupan terasa jauh lebih dalam. Di desa-desa yang ia singgahi, Saridin sering diminta membantu mengajarkan agama kepada masyarakat. Ia mengajar dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga banyak orang merasa dekat dengannya. Tidak ada kata-kata yang sulit atau penjelasan yang rumit. Saridin lebih sering menggunakan contoh dari kehidupan sehari-hari agar pesan yang ia sampaikan bisa dimengerti oleh siapa saja, baik petani, nelayan, maupun para pedagang. Karena itu, pengajiannya cepat dikenal dan semakin banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Namun bukan hanya cara mengajarnya yang membuat orang-orang memperhatikan Saridin. Ada banyak cerita yang mulai beredar tentang kejadian-kejadian aneh
yang terjadi di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Saridin memiliki ketenangan yang mampu meredakan pertengkaran di antara warga. Ada pula yang bercerita bahwa ia sering mengetahui persoalan seseorang, bahkan sebelum orang itu mengatakannya. Cerita-cerita seperti ini menyebar dengan cepat, berpindah dari satu desa ke desa lainnya, melalui percakapan para pedagang dan musafir yang sering melintasi wilayah tersebut. Bagi sebagian orang, kisah-kisah itu dianggap sebagai tanda bahwa Saridin memiliki karomah, sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang taat. Namun bagi sebagian lainnya, cerita tersebut terdengar terlalu sulit dipercaya. Meski begitu, rasa penasaran masyarakat justru semakin besar. Banyak orang datang hanya untuk melihat langsung sosok Saridin dan mendengarkan pengajiannya. Mereka ingin mengetahui apakah benar pemuda itu memiliki sesuatu yang berbeda dari orang biasa. Semakin lama nama Saridin mulai dikenal lebih luas di berbagai wilayah di tanah Jawa. Para santri yang pernah belajar bersamanya sering menceritakan pengalaman mereka kepada orang lain. Beberapa ulama bahkan mulai menyebutnya sebagai seorang yang memiliki kedalaman spiritual yang kuat. Meskipun demikian, Saridin sendiri tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak pernah meminta penghormatan atau pengakuan dari siapapun. Baginya, menyampaikan ajaran agama dan membantu masyarakat sudah menjadi tujuan yang cukup. Namun ketenaran yang mulai berkembang itu ternyata tidak hanya menarik perhatian masyarakat biasa. Kabar tentang seorang ulama muda yang memiliki pengaruh besar di tengah rakyat perlahan sampai ke telinga para pejabat kerajaan. Dalam dunia kekuasaan pada masa itu, pengaruh seseorang terhadap masyarakat seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus diawasi. Para penguasa khawatir jika seseorang yang sangat dihormati oleh rakyat bisa memengaruhi keseimbangan kekuasaan yang telah mereka bangun. Percakapan tentang Saridin mulai muncul di lingkungan istana dan para pejabat kerajaan. Mereka mendengar cerita tentang pengajiannya yang ramai, tentang pengaruhnya yang semakin luas, dan tentang berbagai kisah aneh yang menyertai namanya. Bagi sebagian pejabat, semua itu terlihat seperti tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan. Dari sinilah, pandangan terhadap Saridin mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar seorang santri yang berkelana mencari ilmu, tetapi mulai dianggap sebagai sosok yang perlu diperhatikan dengan lebih serius. Tanpa disadari oleh Saridin sendiri, langwangka kehidupannya perlahan telah membawanya memasuki wilayah yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan desa dan pesantren. Nama yang sebelumnya hanya dikenal oleh para santri dan masyarakat sederhana, kini mulai dibicarakan di kalangan penguasa. Perjalanan yang awalnya dipenuhi dengan pencarian ilmu dan kedekatan spiritual, kini mulai bersinggungan dengan kekuasaan duniawi. Dan pertemuan antara dua dunia itu seringkali membawa konsekuensi yang tidak pernah sederhana. Kabar tentang Saridin yang semakin dikenal luas, akhirnya benar-benar sampai ke lingkungan kekuasaan kerajaan. Pada masa itu para penguasa sangat memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Seorang ulama yang dihormati rakyat sebenarnya bukan hal yang aneh, karena sejak lama para pemimpin kerajaan sering bekerja sama dengan para ulama untuk menjaga ketertiban dan kehidupan spiritual masyarakat. Namun situasi menjadi berbeda ketika pengaruh seorang tokoh mulai berkembang sangat cepat dan dibicarakan di berbagai daerah. Nama Saridin mulai muncul dalam laporan para pejabat daerah yang mengawasi kehidupan masyarakat. Beberapa pejabat kerajaan mendengar cerita tentang kerumunan orang yang datang menghadiri pengajian Saridin di berbagai desa. Mereka juga mendengar kisah-kisah yang menyebutkan bahwa pemuda itu memiliki kemampuan spiritual yang tidak biasa. Bagi masyarakat desa, cerita semacam itu sering dianggap sebagai karomah seorang hamba yang dekat kepada Allah. Namun bagi sebagian pejabat kerajaan, cerita tersebut memunculkan rasa khawatir. Mereka takut jika pengaruh yang terlalu besar terhadap rakyat dapat menimbulkan perubahan yang sulit dikendalikan. Di dalam lingkungan istana, pembicaraan tentang Saridin mulai berlangsung dengan nada yang semakin serius. Para pejabat tinggi kerajaan mengumpulkan berbagai informasi mengenai dirinya. Mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya Saridin, dari mana asalnya, dan mengapa begitu banyak orang menghormatinya. Beberapa laporan mengatakan bahwa Saridin hanyalah seorang ulama yang mengajarkan agama dengan sederhana. Namun ada juga laporan yang menyebutkan bahwa ia memiliki kemampuan yang membuat orang-orang sangat terpengaruh oleh kehadirannya. Kekhawatiran para pejabat kerajaan tidak hanya berkaitan dengan cerita-cerita spiritual yang beredar. Dalam dunia kekuasaan pada masa itu, pengaruh seseorang terhadap masyarakat sering dianggap sebagai kekuatan yang dapat memengaruhi stabilitas kerajaan. Jika rakyat lebih mendengarkan seorang tokoh spiritual dibandingkan perintah pejabat kerajaan,
maka keseimbangan kekuasaan bisa berubah. Karena itulah, para penguasa mulai memandang Saridin sebagai sosok yang harus diperhatikan dengan lebih hati-hati. Beberapa penasihat kerajaan mencoba memberikan pandangan yang lebih tenang. Mereka mengatakan bahwa ulama seperti Saridin justru dapat membantu menjaga ketertiban masyarakat melalui ajaran agama. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Ada juga pejabat yang berpendapat bahwa membiarkan pengaruh Saridin terus berkembang tanpa pengawasan bisa menjadi risiko bagi kerajaan. Perbedaan pandangan ini membuat diskusi di lingkungan istana menjadi semakin panjang. Pada akhirnya, para pejabat kerajaan memutuskan untuk mengambil langkah yang dianggap paling aman. Mereka memerintahkan para pengawas wilayah untuk terus memantau kegiatan Saridin. Setiap pertemuan yang dihadiri banyak orang harus dilaporkan. Setiap kabar tentang dirinya harus dicatat dengan teliti. Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat mengancam kekuasaan kerajaan. Sementara itu, Saridin sendiri tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia terus mengajar, membimbing masyarakat, dan menjalani kehidupan yang sederhana. Ia tidak mengetahui bahwa namanya sedang dibicarakan oleh para pejabat kerajaan. Bagi Saridin, kehidupan spiritual dan pelayanan kepada masyarakat jauh lebih penting daripada urusan kekuasaan. Ia tidak pernah berniat untuk menantang atau mengganggu pemerintahan siapapun. Namun dalam banyak peristiwa sejarah, niat seseorang tidak selalu menentukan bagaimana orang lain memandangnya. Kadang-kadang sebuah nama bisa menjadi besar bukan karena ambisi, tetapi karena pengaruh yang muncul secara alami di tengah masyarakat. Dan ketika pengaruh itu mulai dirasakan oleh para penguasa, reaksi yang muncul seringkali tidak dapat dihindari. Dari sinilah ketegangan antara dunia spiritual yang dijalani Saridin dan dunia kekuasaan kerajaan perlahan mulai terbentuk. Keputusan untuk terus mengawasi Saridin ternyata hanya menjadi langkah awal dari peristiwa yang jauh lebih besar. Para pejabat kerajaan mulai mempertimbangkan tindakan yang lebih tegas jika pengaruh Saridin terus berkembang. Apa yang awalnya hanya berupa kekhawatiran perlahan berubah menjadi rencana yang lebih nyata. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, langkah-langkah menuju peristiwa pengepungan besar terhadap Saridin mulai disusun di balik dinding istana. Hari-hari di desa tempat Saridin tinggal sebenarnya masih berjalan seperti biasa. Para petani tetap pergi ke sawah sejak pagi. Nelayan menyiapkan jaring mereka sebelum matahari terbit. Dan suara anak-anak mengaji masih terdengar dari musala saat senja tiba. Dari luar, tidak ada yang terlihat berubah. Saridin masih mengajar dengan tenang, membimbing masyarakat dalam pengajian sederhana yang sering berlangsung hingga malam hari. Orang-orang datang bukan hanya dari desa itu, tetapi juga dari daerah sekitar untuk mendengarkan nasihat yang disampaikannya dengan cara yang lembut dan mudah dipahami. Namun jauh dari desa yang tenang itu, keputusan besar telah diambil oleh para pejabat kerajaan. Setelah berbagai laporan tentang Saridin dikumpulkan dan dibahas di lingkungan istana, sebagian penguasa mulai meyakini bahwa pengaruhnya tidak boleh dibiarkan terus berkembang tanpa batas. Mereka khawatir jika pengaruh spiritual yang kuat dapat menimbulkan loyalitas rakyat kepada seorang tokoh di luar struktur kekuasaan kerajaan. Dalam pandangan politik masa itu, situasi semacam ini dianggap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Akhirnya sebuah perintah resmi dikeluarkan. Saridin harus dibawa ke hadapan kerajaan untuk dimintai penjelasan mengenai ajaran dan kegiatan yang ia lakukan di tengah masyarakat. Perintah itu sebenarnya disampaikan dengan bahasa yang terlihat resmi dan teratur. Tetapi cara pelaksanaannya diserahkan kepada para prajurit kerajaan. Bagi para prajurit yang menerima tugas tersebut, perintah itu berarti satu hal yang jelas. Mereka harus menemukan Saridin dan menangkapnya. Persiapan dilakukan secara diam-diam agar tidak menimbulkan kegaduhan sebelum waktunya. Pasukan dikumpulkan dari beberapa wilayah, dipimpin oleh perwira yang berpengalaman dalam menjalankan perintah kerajaan. Mereka diberi informasi tentang desa tempat Saridin berada, dan diberitahu bahwa tokoh tersebut memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Karena itulah, jumlah pasukan yang dikerahkan tidak sedikit. Para pejabat ingin memastikan bahwa penangkapan itu berjalan tanpa hambatan. Malam yang dipilih untuk menjalankan perintah itu adalah malam ketika desa biasanya sudah tenggelam dalam keheningan. Saat sebagian besar warga telah beristirahat setelah bekerja seharian, pasukan kerajaan mulai bergerak perlahan menuju desa Saridin. Mereka datang dari berbagai arah agar tidak mudah terlihat oleh penduduk. Obor-obor yang mereka bawa
ditutup dengan hati-hati agar cahayanya tidak terlalu mencolok dari kejauhan. Langkah kaki para prajurit terdengar berat namun teratur, menandakan bahwa mereka datang dengan tujuan yang sangat jelas. Semakin dekat pasukan itu ke desa, semakin kuat pula ketegangan yang terasa di antara mereka. Beberapa prajurit sebenarnya pernah mendengar cerita tentang Saridin sebelum menerima tugas ini. Mereka mendengar kisah tentang seorang ulama yang dihormati masyarakat dan memiliki ketenangan yang luar biasa. Sebagian dari mereka bahkan merasa ragu dalam hati, karena menangkap seorang tokoh agama bukanlah tugas yang biasa mereka jalani. Namun perintah kerajaan adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Sementara itu, desa Saridin masih terlihat tenang seperti biasanya. Angin malam bertiup pelan melewati rame-ramaha, kayu, dan pepohonan di sekitar musala. Lampu minyak di beberapa rumah mulai padam satu persatu, menandakan bahwa sebagian besar penduduk sudah tertidur. Tidak ada yang menyadari bahwa dari kejauhan, ratusan bahkan ribuan prajurit kerajaan perlahan mendekati desa mereka. Pasukan kerajaan akhirnya tiba di pinggiran desa dan segera menyebar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Mereka mengepung jalan-jalan kecil yang menghubungkan desa dengan wilayah luar, memastikan tidak ada satupun jalur yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Beberapa kelompok prajurit bergerak mendekati rumah tempat Saridin biasanya tinggal dan mengajar. Dengan posisi yang sudah terkepung dari berbagai arah, mereka yakin bahwa target mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Di tengah keheningan malam itu, suasana desa perlahan berubah menjadi tegang. Para prajurit mulai menyalakan obor mereka. Cahaya api berpendar di antara bayangan pepohonan dan rumah-rumah kayu. Tombak dan pedang terlihat berkilau di bawah cahaya api yang bergerak pelan tertiup angin malam. Bagi pasukan kerajaan, semua persiapan telah dilakukan dengan sempurna. Mereka percaya bahwa penangkapan Saridin hanya tinggal menunggu waktu. Namun tidak seorang pun dari mereka menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah mereka lupakan sepanjang hidup. Apa yang mereka bayangkan sebagai penangkapan yang mudah, ternyata akan berubah menjadi peristiwa yang membingungkan dan sulit dijelaskan. Desa yang tampak tenang itu sebentar lagi akan menjadi saksi dari kejadian yang kelak diceritakan sebagai salah satu legenda paling misterius tentang Syekh Jangkung. Malam itu, desa yang biasanya sunyi perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan. Dari berbagai penjuru, para prajurit kerajaan telah menempati posisi mereka. Beberapa berdiri di jalan masuk desa, sebagian lagi bersembunyi di balik pepohonan dan pagar-pagar rumah penduduk. Cahaya obor mulai menyala satu persatu, membuat bayangan panjang bergerak di tanah yang lembab oleh embun malam. Mereka telah memastikan tidak ada satupun jalan yang dapat digunakan untuk keluar dari desa. Dalam perhitungan para perwira kerajaan, pengepungan itu sudah sempurna. Di tengah desa rumah sederhana, tempat Saridin biasa mengajar, masih tampak tenang. Bangunan kayu itu berdiri tidak jauh dari musala kecil yang sering menjadi tempat masyarakat berkumpul untuk belajar agama. Malam itu beberapa murid Saridin masih berada di sana, duduk di lantai sambil mengulang pelajaran yang baru saja mereka dengar. Suasana di dalam rumah terasa damai, jauh berbeda dengan keadaan di luar desa yang mulai dipenuhi pasukan bersenjata. Tidak lama kemudian, salah satu warga desa yang kebetulan melihat pergerakan prajurit dari kejauhan bergegas menuju rumah Saridin. Dengan napas yang masih terengah, ia menyampaikan kabar bahwa pasukan kerajaan telah mengepung desa. Wajah para murid yang mendengar berita itu langsung berubah tegang. Mereka saling memandang dengan penuh kekhawatiran. Tidak ada yang menyangka bahwa malam yang seharusnya tenang akan berubah menjadi situasi yang begitu berbahaya. Namun ketika kabar itu disampaikan kepada Saridin, reaksi yang muncul justru sangat berbeda dari yang dibayangkan oleh murid-muridnya. Ia tidak terlihat panik atau terkejut. Saridin hanya mendengarkan dengan tenang, lalu menundukkan kepala sejenak seolah sedang merenung. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya, bahkan tidak terlihat sedikit pun tanda kegelisahan. Sikap itu membuat para murid yang berada di ruangan tersebut merasa heran sekaligus bingung. Saridin kemudian berdiri perlahan dan berjalan menuju musala kecil di samping rumahnya. Tanpa banyak kata, ia mengambil air wudhu dan melaksanakan salat dengan khusyuk. Sementara itu, para muridnya masih diliputi kecemasan. Mereka membayangkan jumlah prajurit yang mengepung desa dan menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagi mereka, situasi itu terasa seperti jalan buntu yang sulit dihindari. Setelah menyelesaikan salatnya,
Saridin duduk bersila di lantai musala. Tangannya bergerak perlahan menghitung tasbih, sementara bibirnya melantunkan zikir dengan suara yang sangat lembut. Suasana di dalam musala terasa sangat hening, seolah-olah dunia di luar bangunan itu tidak lagi memiliki pengaruh terhadap dirinya. Murid-murid yang melihatnya mulai merasakan ketenangan yang perlahan menggantikan rasa takut mereka. Salah satu murid akhirnya memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan. Ia mengatakan bahwa pasukan kerajaan pasti datang untuk menangkap Saridin, dan jumlah mereka sangat banyak. Namun Saridin hanya menatap murid itu dengan senyum tipis yang menenangkan. Ia tidak memberikan jawaban panjang, hanya mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kehendak Allah. Ucapan itu sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam bagi mereka yang mendengarnya. Bagi Saridin, ancaman dari manusia tidak pernah lebih besar daripada kekuasaan Tuhan. Keyakinan itu membuatnya tetap tenang, meskipun keadaan di luar rumahnya semakin tegang. Ia tidak menunjukkan keinginan untuk melarikan diri atau menyembunyikan diri dari pasukan yang mengepung desa. Di luar desa, para prajurit kerajaan mulai bergerak semakin dekat menuju pusat permukiman. Obor-obor mereka kini terlihat jelas dari kejauhan, dan suara langkah kaki pasukan mulai terdengar di antara rame-rama penduduk. Beberapa warga yang terbangun dari tidur mereka mulai keluar rumah dengan rasa takut dan kebingungan. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tetapi kehadiran pasukan bersenjata di tengah malam jelas bukan pertanda baik. Sementara itu, Saridin masih duduk tenang di dalam musala. Zikir yang ia lantunkan terdengar perlahan, namun terus mengalir tanpa henti. Ketika salah satu murid kembali melihat ke arah luar, cahaya obor para prajurit sudah semakin dekat dengan rumah mereka. Pengepungan yang sebelumnya hanya menjadi kabar, kini berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Malam semakin larut, dan jarak antara Saridin dan para prajurit kerajaan semakin dekat. Bagi pasukan kerajaan, penangkapan itu hanya tinggal menunggu beberapa langkah lagi. Namun bagi Saridin, malam itu tampaknya hanyalah bagian dari perjalanan yang telah ia pahami sejak lama. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegelisahan, hanya ketenangan yang sulit dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Dan justru dari ketenangan itulah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para prajurit kerajaan akan segera terjadi. Di tengah ketegangan yang menyelimuti desa pada malam pengepungan itu, nama Saridin sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan sebuah kemampuan spiritual yang sering dibicarakan oleh masyarakat Jawa. Ilmu Pancasona. Banyak orang mendengar istilah itu, tetapi tidak semua benar-benar memahami maknanya. Dalam cerita-cerita lama yang beredar di kalangan masyarakat, Pancasona sering digambarkan sebagai ilmu yang berkaitan dengan kekuatan batin dan daya tahan luar biasa yang dimiliki seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Bagi masyarakat Jawa pada masa itu, istilah Pancasona tidak hanya dipahami sebagai kemampuan fisik semata. Ilmu tersebut sering dihubungkan dengan pengendalian diri yang sangat kuat, keteguhan hati, serta kedekatan seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Orang yang dipercaya memiliki ilmu itu dianggap mampu menghadapi berbagai ancaman tanpa kehilangan ketenangan. Ia tidak mudah dikalahkan oleh rasa takut, tekanan, ataupun bahaya yang datang dari luar. Cerita mengenai hubungan Saridin dengan ilmu Pancasona mulai beredar sejak ia masih belajar di berbagai pesantren. Beberapa santri yang pernah bersamanya mengatakan bahwa Saridin memiliki ketahanan yang luar biasa dalam menjalani latihan spiritual. Ia mampu berpuasa dalam waktu yang lama, menghabiskan malam-malam panjang dalam zikir, dan tetap menjaga ketenangan dalam situasi yang membuat orang lain merasa tertekan. Dari penggalaman-penggalaman itulah, sebagian orang mulai mengaitkan dirinya dengan penguasaan ilmu spiritual yang tidak biasa. Namun Saridin sendiri tidak pernah berbicara tentang ilmu tersebut secara terbuka. Ia tidak pernah mengaku memiliki kemampuan tertentu, apalagi memperlihatkannya untuk mendapatkan perhatian orang lain. Setiap kali seseorang menanyakan tentang kekuatan spiritual atau karomah, Saridin selalu menjawab dengan sederhana bahwa manusia hanya memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah, dan yang paling penting adalah menjaga keimanan serta akhlak yang baik. Sikapnya yang rendah hati justru membuat rasa penasaran orang-orang semakin besar. Bagi sebagian masyarakat, cerita tentang Pancasona yang dikaitkan dengan Saridin menjadi semacam legenda yang hidup di tengah percakapan sehari-hari. Ada yang percaya bahwa ilmu itu membuat seseorang tidak mudah dilukai. Ada pula yang mengatakan
bahwa kekuatan batin yang sangat kuat dapat membuat seseorang melakukan hal-hal yang sulit dijelaskan oleh akal biasa. Namun semua cerita itu tetap berada pada tingkat perkiraan dan keyakinan masyarakat, karena belum pernah ada kejadian yang benar-benar memperlihatkan bagaimana ilmu tersebut bekerja. Malam pengepungan yang sedang berlangsung di desa Saridin perlahan mulai mengubah semua itu. Para prajurit kerajaan semakin mendekat ke pusat desa, sementara Saridin tetap berada di musala dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Murid-muridnya masih diliputi kecemasan, tetapi sikap tenang guru mereka membuat suasana di dalam ruangan terasa lebih damai daripada yang seharusnya terjadi dalam situasi seperti itu. Beberapa murid yang pernah mendengar cerita tentang ilmu Pancasona mulai saling berbisik pelan. Mereka bertanya-tanya, apakah benar guru mereka memiliki kemampuan seperti yang sering dibicarakan oleh masyarakat? Namun, tidak ada seorang pun yang berani menanyakan hal itu secara langsung kepada Saridin. Mereka hanya memperhatikan setiap gerakan dan sikapnya, berharap menemukan jawaban dari apa yang sedang terjadi. Di luar rumah para prajurit kerajaan, kini sudah berada sangat dekat dengan tempat Saridin berada. Cahaya obor mereka menerangi halaman-halaman rumah penduduk, dan suara perintah dari para perwira mulai terdengar di antara barisan pasukan. Mereka telah menyusun rencana untuk mendekati rumah Saridin secara perlahan, agar tidak memberikan kesempatan bagi siapapun untuk melarikan diri. Situasi semakin tegang ketika sekelompok prajurit bergerak menuju rumah sederhana yang menjadi tempat Saridin tinggal. Bagi mereka, tugas yang diberikan oleh kerajaan hampir selesai. Mereka hanya perlu memasuki rumah itu dan membawa Saridin keluar untuk dibawa menghadap para pejabat kerajaan. Namun pada saat yang sama, Saridin akhirnya membuka matanya dari zikir yang sejak tadi ia lantunkan dengan tenang. Ia menatap murid-muridnya satu persatu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Tidak ada tanda ketakutan, tidak pula kegelisahan, seolah-olah ia telah mengetahui bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Di luar rumah langkah para prajurit semakin mendekat. Obor-obor mereka kini sudah terlihat jelas dari jendela musala. Malam yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi cahaya api dan bayangan pasukan bersenjata. Semua orang di dalam rumah menyadari bahwa saat penangkapan sudah sangat dekat. Namun, tidak seorang pun di antara para prajurit itu mengetahui bahwa mereka akan segera menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Cerita tentang ilmu Pancasona yang selama ini hanya menjadi bisikan masyarakat akan segera berubah menjadi peristiwa nyata yang menggetarkan malam di desa itu. Malam semakin larut ketika pasukan kerajaan akhirnya tiba, tepat di pusat desa. Cahaya obor yang mereka bawa kini menerangi jalan-jalan sempit di antara rumah penduduk. Bayangan para prajurit bergerak panjang di tanah yang lembab oleh embun malam. Suasana yang biasanya tenang kini berubah menjadi tegang dan penuh kecemasan. Beberapa warga desa yang terbangun dari tidur mereka hanya berani mengintip dari balik pintu atau jendela, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di tengah desa mereka. Para perwira kerajaan memimpin pasukan dengan langkah yang teratur. Mereka memastikan bahwa semua jalur keluar dari desa telah dijaga dengan ketat. Tidak ada satupun jalan kecil atau lorong sempit yang terlewat dari pengawasan para prajurit. Bagi mereka, pengepungan itu sudah berjalan sesuai rencana. Dengan jumlah pasukan yang besar dan posisi yang telah diatur dengan hati-hati, mereka yakin bahwa Saridin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di dalam rumah sederhana tempat Saridin tinggal, suasana terasa sangat berbeda dengan keadaan di luar. Murid-murid yang sejak tadi berada di dalam musala masih duduk dengan perasaan gelisah. Mereka mendengar suara langkah para prajurit yang semakin dekat, juga suara perintah para perwira yang mulai terdengar jelas di luar rumah. Setiap suara membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Dalam pikiran mereka, penangkapan Saridin hanya tinggal menunggu beberapa saat lagi. Namun Saridin sendiri tetap duduk dengan tenang di tempatnya. Setelah selesai berzikir, ia menatap para muridnya dengan ekspresi yang lembut. Tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Ia seolah menerima keadaan yang sedang terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Ketenangan itu membuat sebagian muridnya mulai merasa sedikit lebih tenang, meskipun rasa takut tetap belum sepenuhnya hilang. Saridin kemudian berdiri perlahan dan berjalan menuju pintu rumah. Gerakannya tidak terburu-buru, seolah ia tidak sedang menghadapi ancaman dari ratusan prajurit bersenjata di luar. Murid-muridnya mengikuti dengan pandangan penuh kekhawatiran. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dalam situasi seperti itu, hanya keheningan yang memenuhi ruangan. Di luar rumah para prajurit sudah membentuk barisan menghadap ke pintu. Obor-obor mereka menyala terang,
menerangi halaman kecil di depan rumah Saridin. Tombak dan pedang yang mereka bawa tampak berkilau di bawah cahaya api. Para perwira kerajaan berdiri di barisan depan, siap memberikan perintah ketika saatnya tiba. Bagi mereka, penangkapan ini hanyalah tugas yang harus diselesaikan dengan cepat dan tegas. Beberapa prajurit saling berbisik pelan, menceritakan kembali kisah-kisah yang pernah mereka dengar tentang Saridin. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah ulama yang sangat dihormati masyarakat. Ada pula yang pernah mendengar cerita tentang kemampuan spiritual yang dimilikinya. Namun bagi sebagian besar prajurit, semua cerita itu hanyalah kabar yang belum tentu benar. Yang mereka tahu hanyalah satu hal: mereka harus menjalankan perintah kerajaan. Suasana malam terasa semakin tegang ketika salah satu perwira maju beberapa langkah ke depan. Ia memandang rumah Saridin dengan tatapan serius, lalu memberi isyarat kepada pasukan di belakangnya untuk bersiap. Para prajurit langsung menggenggam senjata mereka dengan lebih erat. Beberapa di antara mereka mulai mendekati pintu rumah dengan langkah hati-hati. Di dalam rumah, Saridin berdiri tepat di depan pintu. Ia menarik napas perlahan, lalu menatap ke arah murid-muridnya yang masih berdiri di belakang. Tidak ada kata-kata panjang yang ia ucapkan. Hanya sebuah pandangan tenang yang seolah ingin mengatakan bahwa semua yang akan terjadi berada dalam kehendak Allah. Detik-detik berikutnya terasa berjalan sangat lambat. Dari luar, para prajurit sudah siap untuk masuk dan membawa Saridin keluar. Dari dalam rumah, murid-muridnya hanya bisa menunggu dengan perasaan campur aduk antara takut dan pasrah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah pintu itu terbuka. Akhirnya, Saridin mengulurkan tangannya dan menyentuh gagang pintu kayu yang sederhana itu. Dengan gerakan perlahan, ia mulai membuka pintu rumahnya. Cahaya obor dari luar langsung masuk menerangi ruangan yang sebelumnya remang-remang. Para prajurit yang berdiri di halaman menahan napas, siap menghadapi orang yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita. Namun apa yang mereka lihat beberapa saat kemudian akan membuat seluruh pasukan kerajaan terdiam dalam kebingungan. Malam yang semula direncanakan sebagai penangkapan sederhana akan berubah menjadi peristiwa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan tepat di depan pintu rumah itulah, sebuah kejadian yang akan menjadi legenda tentang Syekh Jangkung mulai terjadi. Pintu rumah kayu itu terbuka perlahan, berderit pelan, di tengah keheningan malam yang tegang. Cahaya obor dari tangan para prajurit langsung menyinari halaman kecil di depan rumah. Para tentara yang sejak tadi bersiap langsung memusatkan perhatian mereka ke arah pintu. Mereka mengira akan melihat satu orang berdiri di sana, Saridin, ulama yang diperintahkan kerajaan untuk ditangkap malam itu. Namun pemandangan yang muncul di depan mereka justru membuat barisan pasukan tiba-tiba terdiam. Di ambang pintu rumah itu berdiri bukan satu orang, melainkan beberapa sosok yang sama persis. Para prajurit sempat mengira mata mereka tertipu oleh bayangan obor yang bergerak tertiup angin malam. Namun ketika mereka mengangkat obor lebih tinggi dan menatap dengan lebih jelas, kebingungan mulai menyebar di antara mereka. Di halaman rumah itu terlihat 7 sosok Saridin berdiri berdampingan. Semuanya memiliki wajah, pakaian, dan sikap yang sama. Para prajurit saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Tidak ada yang berani bergerak untuk beberapa saat. 7 sosok itu berdiri dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana yang biasa dikenakan Saridin setiap hari. Bahkan cara mereka berdiri dan cara mereka memandang para prajurit terlihat sama persis, seolah-olah mereka adalah bayangan yang hidup. Tidak ada tanda yang dapat menunjukkan mana yang asli dan mana yang bukan. Salah satu perwira kerajaan yang berdiri di barisan depan mengerutkan keningnya. Ia mencoba menenangkan pasukannya yang mulai gelisah. Baginya, tidak mungkin seseorang bisa berubah menjadi beberapa orang sekaligus. Ia mengira mungkin ada orang lain yang sengaja menyamar untuk mengelabui pasukan kerajaan. Dengan suara tegas, ia memerintahkan beberapa prajurit untuk maju dan menangkap salah satu sosok yang berdiri di depan mereka. Beberapa prajurit dengan ragu melangkah maju. Mereka menggenggam tombak mereka dengan erat sambil mendekati salah satu sosok Saridin yang berdiri paling dekat. Namun setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Perasaan aneh mulai menyelimuti mereka, seolah-olah suasana malam itu tidak berjalan seperti seharusnya. Obor yang mereka bawa bergetar kecil, karena tangan mereka tidak lagi sepenuhnya tenang. Ketika para prajurit itu hampir mencapai sosok Saridin yang mereka tuju, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok yang mereka dekati tiba-tiba bergerak beberapa langkah ke samping tanpa suara. Pada saat yang sama,
salah satu sosok lain muncul di tempat yang berbeda di halaman rumah. Para prajurit berhenti mendadak, bingung melihat pergerakan yang terasa begitu cepat dan tidak terduga. Kebingungan mulai menyebar di antara barisan pasukan. Mereka mencoba memusatkan perhatian pada satu sosok, tetapi setiap kali mereka bergerak untuk mendekat, sosok itu tampak berpindah tempat atau bercampur dengan sosok yang lain. Cahaya obor yang bergerak membuat bayangan di tanah tampak semakin membingungkan. Para prajurit tidak lagi yakin dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Di tengah kebingungan itu, 7 sosok Saridin tetap berdiri dengan tenang. Tidak ada yang menunjukkan sikap menantang ataupun menyerang. Mereka hanya berdiri di halaman rumah dengan ketenangan yang sama, seolah-olah pengepungan oleh ratusan prajurit itu bukanlah sesuatu yang mengancam. Sikap itu justru membuat para prajurit semakin gelisah, karena mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa prajurit mulai berbisik satu sama lain, mengingat kembali cerita-cerita yang pernah mereka dengar tentang Saridin. Ada yang mengatakan bahwa ia memiliki karomah yang tidak dimiliki orang biasa. Ada pula yang pernah mendengar kisah tentang kemampuan spiritual yang membuatnya tidak mudah ditangkap atau dilukai. Malam itu, cerita-cerita yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kabar angin mulai terasa seolah-olah menjadi kenyataan. Perwira kerajaan yang memimpin pasukan berusaha mengembalikan kendali keadaan. Ia memerintahkan lebih banyak prajurit untuk bergerak dan menangkap semua sosok yang berdiri di halaman rumah itu sekaligus. Baginya, satu-satunya cara untuk mengakhiri kebingungan adalah dengan bertindak cepat dan tegas. Pasukan kerajaan pun mulai bergerak maju bersama-sama menuju 7 sosok Saridin. Namun ketika para prajurit itu mendekat, pemandangan yang mereka lihat justru menjadi semakin membingungkan. 7 sosok Saridin tampak bergerak perlahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan mana yang benar-benar Saridin dan mana yang hanya bayangan. Malam itu, halaman kecil di depan rumah sederhana itu berubah menjadi tempat yang dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Para prajurit yang sebelumnya datang dengan keyakinan penuh, kini mulai merasakan sesuatu yang tidak mereka pahami. Tugas yang mereka anggap mudah ternyata berubah menjadi situasi yang sulit dijelaskan. Dan ketika mereka mencoba menangkap salah satu dari 7 sosok yang berdiri di depan mereka, kejadian yang lebih aneh lagi mulai terjadi, membuat seluruh pasukan kerajaan benar-benar kehilangan arah dalam pengepungan malam itu. Kebingungan mulai menyebar di antara barisan prajurit kerajaan yang berdiri di halaman rumah Saridin. Mereka datang dengan keyakinan bahwa tugas malam itu hanya sebuah penangkapan biasa. Dengan jumlah pasukan yang besar dan persiapan yang matang, mereka merasa tidak ada kemungkinan bagi Saridin untuk melarikan diri. Namun pemandangan 7 sosok yang berdiri di depan mereka perlahan menghancurkan keyakinan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan bagaimana satu orang bisa muncul dalam 7 wujud yang sama persis. Perwira yang memimpin pasukan berusaha tetap tenang. Ia menyadari bahwa kebingungan di antara para prajurit bisa membuat keadaan semakin kacau. Dengan suara tegas, ia memerintahkan pasukannya untuk tidak terpancing oleh apapun yang mereka lihat. Ia menganggap semua itu hanyalah tipu daya yang dibuat untuk mengelabui pasukan kerajaan. Perintahnya sederhana: tangkap siapapun yang berdiri di depan rumah itu dan pastikan tidak ada satupun yang lolos. Beberapa prajurit kembali maju dengan langkah hati-hati. Mereka berusaha mendekati salah satu sosok Saridin yang berdiri di dekat pohon kecil di halaman rumah. Tombak mereka diarahkan ke depan, sementara mata mereka terus mengawasi setiap gerakan yang terlihat mencurigakan. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, sosok yang mereka incar tampak bergeser sedikit ke samping, lalu muncul kembali di tempat yang berbeda di antara sosok-sosok lainnya. Gerakan itu tidak terlihat seperti lari atau menghindar secara biasa. Sosok Saridin yang mereka lihat seolah berpindah tempat dengan sangat cepat, hampir tanpa suara. Cahaya obor yang bergetar tertiup angin malam membuat bayangan mereka bergerak di tanah, menambah kesan bahwa halaman rumah itu dipenuhi oleh lebih banyak sosok daripada yang sebenarnya ada. Para prajurit mulai kehilangan fokus karena tidak mampu menentukan mana target yang harus mereka tangkap. Seorang prajurit akhirnya memberanikan diri menerjang ke depan dan mencoba menangkap salah satu sosok yang paling dekat dengannya. Ia mengulurkan tangan dengan cepat, berharap dapat menggenggam pakaian orang yang berdiri di hadapannya. Namun ketika tangannya hampir menyentuh, sosok itu tiba-tiba tidak lagi berada di tempatnya. Dalam sekejap, sosok tersebut muncul beberapa langkah di belakang barisan prajurit yang lain. Kejadian itu membuat para prajurit terkejut. Mereka segera menoleh ke belakang dan melihat
bahwa sosok Saridin kini berdiri dengan tenang di tempat yang berbeda. Sementara itu, 6 sosok lainnya masih tetap berada di halaman rumah seperti sebelumnya. Peristiwa itu terjadi begitu cepat sehingga para prajurit tidak sempat memahami bagaimana perpindahan itu bisa terjadi. Suasana di antara pasukan kerajaan mulai berubah menjadi kacau. Beberapa prajurit bergerak tanpa arah yang jelas, mencoba mengejar sosok yang mereka anggap sebagai Saridin yang asli. Namun setiap kali mereka bergerak, sosok itu tampak muncul di tempat lain. Terkadang ia berada di dekat pintu rumah, lalu beberapa saat kemudian terlihat di dekat pagar halaman, lalu tiba-tiba muncul di sisi lain dari barisan prajurit. Perwira kerajaan mulai kehilangan kesabaran melihat pasukannya yang semakin tidak teratur. Ia memerintahkan seluruh prajurit untuk mengepung halaman rumah lebih rapat lagi. Baginya, jika semua sosok itu benar-benar manusia, maka tidak mungkin mereka bisa terus menghindar dari kepungan ratusan prajurit. Namun perintah itu justru membuat keadaan semakin membingungkan. Ketika barisan prajurit mempersempit lingkaran pengepungan, 7 sosok Saridin tampak bergerak secara bersamaan. Mereka melangkah dengan tenang, tetapi arah gerakan mereka membuat para prajurit tidak mampu memusatkan perhatian pada satu orang. Setiap kali seorang prajurit mencoba mengejar satu sosok, sosok lainnya muncul di sudut yang berbeda, membuat perhatian pasukan terpecah. Beberapa prajurit mulai berteriak memberi peringatan kepada rekan mereka, tetapi teriakan itu justru membuat suasana semakin kacau. Obor-obor yang mereka pegang bergerak ke sana kemari, membuat bayangan di tanah tampak semakin banyak dan sulit dibedakan. Halaman kecil yang semula terlihat sederhana, kini terasa seperti tempat yang penuh dengan gerakan yang tidak dapat dipahami. Rasa percaya diri yang sebelumnya dimiliki pasukan kerajaan perlahan berubah menjadi kegelisahan. Mereka tidak lagi yakin bahwa mereka benar-benar memahami apa yang sedang mereka hadapi. Bagi sebagian prajurit, malam itu terasa seperti mimpi yang aneh dan membingungkan. Mereka datang untuk menangkap satu orang, tetapi sekarang mereka harus menghadapi 7 sosok yang tidak bisa mereka kendalikan. Di tengah kekacauan itu, 7 sosok Saridin tetap bergerak dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada tanda kemarahan atau perlawanan yang kasar. Mereka hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang membuat para prajurit semakin kehilangan arah. Dan ketika para tentara itu mulai menyadari bahwa pengepungan mereka tidak berjalan sesuai rencana, malam di desa itu perlahan berubah menjadi peristiwa yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Halaman kecil di depan rumah Saridin kini dipenuhi oleh kegaduhan yang tidak pernah dibayangkan oleh pasukan kerajaan sebelumnya. Para prajurit yang datang dengan rencana penangkapan yang rapi, kini bergerak tanpa pola yang jelas. Cahaya obor yang mereka pegang berayun ke sana kemari, mengikuti langkah kaki yang semakin tidak teratur. Bayangan panjang para prajurit dan 7 sosok Saridin saling bertumpuk di tanah, menciptakan pemandangan yang semakin sulit dipahami oleh siapapun yang menyaksikannya. Meskipun para prajurit membawa tombak dan pedang, tidak ada satupun yang benar-benar berhasil menyerang target mereka. Setiap kali seorang prajurit mencoba mendekati salah satu sosok Saridin, sosok itu seolah menghindar dengan gerakan yang sangat ringan. Tidak terlihat seperti perlawanan biasa. Gerakannya lebih menyerupai seseorang yang mengetahui dengan pasti kemana langkah musuhnya akan bergerak. Hal itu membuat para prajurit merasa seolah-olah setiap langkah mereka selalu terlambat. Beberapa prajurit mencoba menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Mereka berharap bahwa dengan mengepung satu sosok dari berbagai sisi, tidak akan ada lagi ruang bagi Saridin untuk bergerak. Namun yang terjadi justru membuat mereka semakin bingung. Ketika mereka hampir mencapai sosok yang mereka incar, sosok itu tampak menghilang dari tempatnya. Lalu muncul beberapa langkah di tempat lain bersama sosok-sosok lainnya yang identik. Gerakan para prajurit menjadi semakin kacau. Ada yang berlari mengejar bayangan yang ternyata bukan apa-apa. Ada pula yang berhenti mendadak karena tiba-tiba kehilangan target yang mereka kejar. Teriakan perintah dari para perwira mulai bercampur dengan suara langkah kaki yang berdesakan di halaman sempit itu. Namun, tidak ada satupun perintah yang mampu mengembalikan keteraturan pasukan seperti sebelumnya. Yang membuat situasi semakin aneh adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun benturan senjata yang terjadi. Tombak-tombak yang diarahkan ke depan tidak pernah benar-benar mengenai sasaran. Pedang-pedang yang diangkat tidak pernah menemukan lawan yang bisa diserang. Pertempuran yang terjadi di halaman itu bukanlah pertempuran biasa. Tidak ada suara benturan logam. Tidak ada jeritan kesakitan. Hanya kegaduhan para prajurit yang terus bergerak tanpa arah. Di tengah semua kekacauan itu,
Tujuh sosok Saridin tetap terlihat tenang. Mereka bergerak dengan langkah yang ringan dan teratur, seolah-olah mengetahui setiap gerakan yang akan dilakukan oleh para prajurit. Kadang mereka berdiri diam beberapa saat, lalu berpindah ke tempat lain, sebelum seorang prajurit sempat menyentuh mereka. Gerakan itu membuat pasukan kerajaan merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Beberapa prajurit mulai merasakan kelelahan. Mereka telah berlari, mengejar, dan mencoba menangkap sosok-sosok itu berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Nafas mereka mulai berat, tangan yang memegang senjata mulai terasa lelah. Rasa percaya diri yang sebelumnya memenuhi pasukan kerajaan perlahan berubah menjadi kebingungan yang semakin besar. Sementara itu, para murid Saridin yang masih berada di dalam rumah hanya bisa menyaksikan kejadian itu dari balik pintu dan jendela. Mereka tidak berani keluar, tetapi dari tempat mereka berdiri, mereka dapat melihat bagaimana para prajurit yang jumlahnya sangat banyak itu tampak kewalahan menghadapi sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Malam itu terasa seperti sebuah kejadian yang berada di antara kenyataan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perwira kerajaan yang memimpin pasukan mulai menyadari bahwa situasi tidak lagi berada dalam kendalinya. Ia mencoba mengatur ulang barisan prajurit agar mereka tidak terus bergerak tanpa arah. Namun setiap kali ia memberikan perintah, para prajurit justru kembali terpecah oleh gerakan tujuh sosok Saridin yang terus berpindah tempat dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Malam yang seharusnya menjadi momen penangkapan sederhana, kini berubah menjadi peristiwa yang semakin aneh dan melelahkan bagi pasukan kerajaan. Mereka datang dengan kekuatan besar, tetapi tidak mampu menghadapi satu orang yang bahkan tidak menyerang mereka secara langsung. Pertempuran yang terjadi di halaman rumah itu benar-benar berlangsung tanpa sentuhan senjata, dan ketika para prajurit mulai menyadari bahwa usaha mereka tidak membawa hasil apapun, sesuatu yang lebih mengejutkan lagi mulai terjadi. Tujuh sosok Saridin yang sejak tadi bergerak di halaman rumah itu perlahan berhenti. Suasana yang sebelumnya penuh kegaduhan mendadak berubah menjadi hening. Dalam beberapa saat berikutnya, kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan akan mengakhiri pengepungan malam itu secara tiba-tiba. Setelah berjam-jam dipenuhi kegaduhan dan kebingungan, suasana di halaman rumah Saridin tiba-tiba berubah menjadi lebih tenang. Para prajurit yang sejak tadi berlari dan mengejar tujuh sosok yang terus berpindah tempat mulai kelelahan. Nafas mereka terdengar berat, dan langkah kaki mereka tidak lagi secepat sebelumnya. Obor-obor yang mereka pegang kini bergerak lebih lambat. Cahayanya bergetar pelan di antara bayangan rumah dan pepohonan di sekitar halaman. Di tengah kelelahan itu, tujuh sosok Saridin yang sebelumnya terus bergerak perlahan mulai berhenti. Mereka berdiri kembali di halaman rumah dengan jarak yang hampir sama seperti ketika pertama kali muncul. Tidak ada gerakan tiba-tiba, tidak ada tanda perlawanan. Mereka hanya berdiri dengan tenang di bawah cahaya obor para prajurit yang mengelilingi mereka. Sikap itu justru membuat para prajurit semakin bingung, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Para perwira kerajaan segera melihat kesempatan itu. Mereka mengira bahwa saat inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri kekacauan yang sejak tadi terjadi. Dengan suara keras, salah satu perwira memerintahkan seluruh prajurit untuk bergerak serentak dan menangkap semua sosok yang ada di halaman. Pasukan yang sejak tadi terpecah akhirnya kembali bergerak mendekat, membentuk lingkaran yang semakin sempit di sekitar tujuh sosok tersebut. Langkah para prajurit semakin dekat, tombak-tombak diarahkan ke depan, dan beberapa prajurit bersiap untuk mengikat siapapun yang berhasil mereka tangkap. Bagi mereka, situasi itu terlihat seperti kesempatan terakhir untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kerajaan. Jika mereka dapat menangkap salah satu dari tujuh sosok itu, maka mereka yakin sosok yang lain tidak akan mampu melarikan diri. Namun, tepat ketika para prajurit hampir mencapai mereka, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Dalam sekejap yang sangat singkat, tujuh sosok Saridin yang berdiri di halaman itu mulai terlihat memudar dalam cahaya obor yang bergetar. Para prajurit sempat mengira bahwa cahaya api membuat pandangan mereka kabur. Tetapi dalam beberapa detik berikutnya, sosok-sosok itu benar-benar tidak lagi berada di tempatnya. Para prajurit berhenti mendadak. Mereka saling menoleh dengan wajah penuh kebingungan. Beberapa di antara mereka bahkan mengangkat obor lebih tinggi, berharap bisa melihat kemana tujuh sosok itu pergi. Namun, halaman rumah yang sebelumnya dipenuhi gerakan,
kini tiba-tiba kosong. Tidak ada lagi bayangan Saridin di depan mereka. Kegaduhan segera muncul di antara barisan pasukan. Beberapa prajurit berlari ke sisi halaman, mencoba mencari jejak yang mungkin ditinggalkan. Ada yang memeriksa di balik pohon, ada yang berlari ke belakang rumah, dan ada pula yang mencoba memeriksa jalan-jalan kecil yang mengarah keluar desa. Namun, semua usaha itu tidak memberikan hasil apapun. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada jejak yang menunjukkan ke arah mana Saridin pergi. Para perwira kerajaan mulai menyadari bahwa sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan baru saja terjadi. Mereka datang dengan rencana yang sangat matang, mengepung desa dari segala arah, dan menempatkan prajurit di setiap jalur keluar. Secara logika, tidak mungkin seseorang bisa meninggalkan tempat itu tanpa terlihat oleh para penjaga yang telah mereka tempatkan. Namun kenyataan yang mereka hadapi justru berbeda. Saridin, orang yang menjadi tujuan pengepungan malam itu, kini tidak lagi berada di hadapan mereka. 7 sosok yang sebelumnya berdiri di halaman rumahnya, seolah menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak apapun. Para prajurit yang masih berdiri di halaman, hanya bisa saling memandang, dengan wajah yang dipenuhi pertanyaan. Di dalam rumah, para murid Saridin juga terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Dari balik pintu dan jendela, mereka melihat bagaimana 7 sosok guru mereka perlahan menghilang dari halaman. Ketika mereka kembali melihat keluar, halaman itu sudah kosong. Tidak ada lagi sosok Saridin di sana. Seolah-olah ia tidak pernah berdiri di tempat itu sebelumnya. Malam yang semula dipenuhi oleh kegaduhan, kini berubah menjadi keheningan yang aneh. Para prajurit yang masih berdiri di halaman rumah tidak lagi bergerak dengan percaya diri seperti ketika mereka datang. Mereka hanya berdiri sambil memandang tempat kosong di depan mereka, mencoba memahami kejadian yang baru saja terjadi. Bagi pasukan kerajaan, pengepungan malam itu berakhir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka datang untuk menangkap seorang ulama yang dianggap memiliki pengaruh besar. Tetapi yang mereka saksikan justru sebuah peristiwa yang sulit dijelaskan dengan akal biasa. Saridin telah menghilang dari tengah kepungan ribuan prajurit tanpa satu pun yang mampu menghentikannya. Dan sejak malam itu, kisah tentang kejadian tersebut mulai menyebar ke berbagai daerah di tanah Jawa. Cerita tentang 7 sosok Saridin yang muncul dan menghilang di tengah pengepungan pasukan kerajaan perlahan berubah menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Keesokan harinya, desa yang semalam dipenuhi prajurit kerajaan kembali terlihat seperti biasa. Matahari terbit perlahan dari ufuk timur, menyinari sawah dan rama-rama kayu yang berdiri tenang di sepanjang jalan desa. Namun ketenangan pagi itu tidak mampu menghapus kejadian aneh yang disaksikan banyak orang pada malam sebelumnya. Para warga yang sempat melihat atau mendengar keributan pengepungan masih saling bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa prajurit kerajaan masih berada di desa, mencoba mengumpulkan kembali pasukan yang sebelumnya tersebar untuk mencari Saridin. Wajah mereka terlihat lelah dan dipenuhi kebingungan. Mereka tidak membawa kabar keberhasilan seperti yang diharapkan oleh para pejabat kerajaan. Sebaliknya, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang mereka cari justru menghilang dari tengah kepungan yang mereka buat sendiri. Para warga desa mulai berbicara satu sama lain tentang kejadian malam itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat 7 sosok Saridin berdiri di halaman rumahnya. Ada pula yang mendengar langsung teriakan para prajurit yang kebingungan mengejar bayangan yang terus berpindah tempat. Cerita-cerita itu berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya, dari satu desa ke desa berikutnya, dibawa oleh para pedagang, musafir, dan orang-orang yang sering bepergian melintasi wilayah tersebut. Semakin banyak orang mendengar kisah tersebut, semakin besar pula rasa takjub yang muncul. Bagi sebagian masyarakat, kejadian itu dianggap sebagai bukti bahwa Saridin memiliki karomah yang diberikan oleh Allah. Mereka percaya bahwa seseorang yang hidup dengan keimanan dan ketekunan seperti Saridin dapat memperoleh perlindungan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Cerita tentang 7 sosok yang muncul dalam pengepungan malam itu mulai disebut sebagai salah satu tanda keistimewaan. Syekh Jangkung, nama Saridin yang sebelumnya hanya dikenal di kalangan masyarakat sekitar, kini mulai terdengar di berbagai wilayah yang lebih jauh. Banyak orang datang ke desa itu hanya untuk menanyakan kebenaran cerita yang beredar. Mereka ingin mengetahui bagaimana mungkin satu orang dapat membuat pasukan kerajaan yang begitu besar kehilangan arah dalam satu malam. Bagi sebagian orang, kisah itu terdengar seperti cerita yang terlalu luar biasa untuk dipercaya. Namun bagi mereka yang menyaksikannya secara langsung,
kejadian itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Para prajurit kerajaan yang kembali ke wilayah mereka masing-masing juga membawa cerita yang sama. Mereka menceritakan bagaimana 7 sosok Saridin muncul di hadapan mereka. Bagaimana mereka mencoba menangkapnya, namun tidak pernah berhasil, dan bagaimana sosok-sosok itu akhirnya menghilang begitu saja. Cerita dari para prajurit ini justru membuat kisah tersebut semakin menyebar luas, karena datang dari orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai saksi langsung kejadian tersebut. Di lingkungan kerajaan sendiri, berita tentang kegagalan penangkapan Saridin mulai menimbulkan banyak pertanyaan. Para pejabat yang sebelumnya memerintahkan pengepungan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Sebagian menganggap bahwa para prajurit hanya gagal menjalankan tugas dengan baik. Namun, ada juga yang mulai mendengar cerita tentang kejadian aneh yang dialami oleh pasukan mereka. Kisah itu membuat sebagian pejabat merasa ragu untuk mengambil tindakan yang sama terhadap Saridin. Sementara itu, di tengah masyarakat, nama Saridin perlahan mulai disebut dengan sebutan baru. Banyak orang mulai memanggilnya Syekh Jangkung, sebuah gelar yang menunjukkan penghormatan terhadap kedalaman ilmu dan kedekatan spiritual yang dimilikinya. Gelar itu semakin sering digunakan ketika orang-orang menceritakan kembali kejadian malam pengepungan yang berakhir dengan hilangnya Saridin dari tengah pasukan kerajaan. Cerita tentang 7 sosok Saridin tidak berhenti hanya sebagai percakapan di antara para warga desa. Kisah itu mulai menjadi bagian dari cerita yang disampaikan dalam pengajian, dalam perjalanan para pedagang, bahkan dalam percakapan santai di pasar-pasar kecil di berbagai daerah. Setiap orang yang mendengar cerita tersebut menambahkan sedikit detail sesuai dengan apa yang mereka dengar atau bayangkan, membuat kisah itu semakin hidup dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, kejadian malam itu tidak lagi hanya dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia berubah menjadi cerita yang terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi banyak orang di tanah Jawa, kisah tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan spiritual dapat melampaui kekuatan duniawi. Nama Syekh Jangkung pun mulai dikenal sebagai sosok yang tidak hanya memiliki ilmu agama yang dalam, tetapi juga karomah yang sulit dijelaskan dengan akal manusia. Kisah tentang 7 sosok Saridin yang muncul dalam pengepungan pasukan kerajaan terus menyebar ke berbagai daerah di tanah Jawa. Semakin banyak orang mendengar cerita itu, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai peristiwa luar biasa yang menunjukkan keistimewaan seorang ulama. Namun di kalangan para ulama dan tokoh agama, kisah tersebut mulai dibicarakan dengan pendekatan yang lebih dalam. Mereka mencoba memahami makna di balik peristiwa yang begitu sulit dijelaskan itu. Bagi para ulama yang mengenal perjalanan hidup Saridin, kejadian tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kemampuan fisik atau kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang. Mereka melihatnya sebagai kemungkinan karomah, yaitu bentuk pertolongan dari Allah kepada hamba-Nya yang hidup dalam ketaatan dan keikhlasan. Dalam tradisi Islam, karomah bukanlah sesuatu yang dicari atau dipamerkan, melainkan sesuatu yang bisa terjadi tanpa direncanakan sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Para ulama juga mengingatkan bahwa kehidupan spiritual seseorang tidak selalu dapat dipahami dengan logika manusia semata. Mereka mengatakan bahwa seseorang yang menghabiskan hidupnya dalam ibadah, zikir, dan kedekatan kepada Allah bisa saja mendapatkan perlindungan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Dalam pandangan ini, peristiwa 7 sosok Saridin bukan sekadar cerita tentang kemampuan membelah diri, tetapi lebih kepada tanda bahwa ada kekuatan spiritual yang bekerja di balik kejadian tersebut. Beberapa tokoh agama bahkan menekankan bahwa yang paling penting dari kisah itu bukanlah keajaiban yang terlihat oleh mata manusia, melainkan perjalanan hidup Saridin yang penuh dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mengingatkan bahwa banyak orang sering terpikat pada cerita-cerita keajaiban, tetapi melupakan usaha panjang yang dilakukan seseorang dalam memperbaiki dirinya. Di berbagai pengajian dan pertemuan masyarakat, para ulama mulai menjelaskan bahwa cerita tentang Syekh Jangkung seharusnya menjadi pelajaran tentang keteguhan iman. Mereka mengatakan bahwa Saridin dikenal sebagai sosok yang menjalani kehidupan sederhana, tidak mencari kedudukan, dan tidak pernah memamerkan kemampuannya kepada orang lain. Justru sikap rendah hati itulah yang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Cerita tentang ilmu belah diri yang dikaitkan dengan Saridin akhirnya dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai simbol dari kekuatan batin yang luar biasa. Dalam pemahaman ini,
7 sosok yang muncul bukan hanya dilihat sebagai kejadian fisik, tetapi juga sebagai gambaran betapa kuatnya keyakinan seseorang ketika menghadapi ancaman besar. Ketika seseorang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan, ketakutan terhadap kekuatan manusia bisa menjadi sangat kecil. Bagi banyak orang yang mendengar kisah tersebut, cerita tentang Syekh Jangkung memberikan harapan bahwa kekuatan spiritual dapat melampaui kekuatan duniawi. Ribuan prajurit yang datang dengan senjata dan kekuasaan tidak mampu menangkap seorang ulama yang hanya memiliki ketenangan dan keyakinan. Perbandingan itu membuat banyak masyarakat melihat peristiwa tersebut sebagai pelajaran tentang bagaimana iman dapat memberikan keberanian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Meskipun demikian, para ulama tetap mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu terfokus pada sisi keajaiban dari cerita tersebut. Mereka menekankan bahwa yang paling penting adalah memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kisah tentang Saridin seharusnya mengingatkan manusia untuk memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu agama, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang kisah Syekh Jangkung mulai berkembang di tengah masyarakat. Cerita tentang 7 sosok Saridin tetap menjadi bagian yang paling menarik untuk diceritakan. Tetapi di balik cerita itu tersimpan pesan yang lebih dalam tentang kesabaran, keteguhan iman, dan kekuatan spiritual. Bagi mereka yang mencoba memahami kisah tersebut dengan lebih bijaksana, peristiwa malam pengepungan itu bukan hanya legenda yang menakjubkan, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi kekuatan dunia dengan kekuatan batin yang jauh lebih besar. Dan dari sinilah, nama Syekh Jangkung tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang memiliki karomah luar biasa, tetapi juga sebagai sosok yang perjalanan hidupnya memberikan inspirasi bagi banyak orang di tanah Jawa. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Saridin, atau yang semakin dikenal dengan sebutan Syekh Jangkung, tidak hanya hidup sebagai cerita tentang satu peristiwa pengepungan yang gagal. Cerita itu perlahan menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Dari desa ke desa, dari pasar ke pesantren, kisah tentang ulama yang mampu mengecoh ribuan prajurit kerajaan terus diceritakan oleh banyak orang. Setiap kali cerita itu disampaikan, nama Saridin semakin dikenal sebagai tokoh yang memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Di banyak daerah di pesisir utara Jawa, cerita tentang Syekh Jangkung sering muncul dalam pengajian, percakapan para pedagang, maupun kisah yang diceritakan para orang tua kepada anak-anak mereka. Masyarakat tidak hanya mengingat kejadian malam pengepungan yang membuat para prajurit kebingungan, tetapi juga perjalanan hidup Saridin sebagai seorang pencari ilmu yang tekun. Bagi banyak orang, kisah itu bukan sekadar legenda yang menghibur, melainkan juga cerita yang mengandung pelajaran tentang kesederhanaan dan keteguhan iman. Beberapa ulama di tanah Jawa juga mulai menyebut nama Saridin ketika membahas tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh spiritual besar di masyarakat. Mereka menekankan bahwa Saridin bukan hanya dikenal karena cerita tentang 7 sosok yang muncul dalam pengepungan, tetapi juga karena sikap hidupnya yang sederhana dan penuh ketenangan. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mencari kekuasaan atau kemasyhuran, tetapi justru dihormati karena keikhlasannya dalam menyampaikan ajaran agama. Jejak Saridin dalam tradisi masyarakat Jawa juga terlihat dari cara orang-orang mengingatnya dalam berbagai kisah yang berkembang. Dalam beberapa cerita rakyat, ia digambarkan sebagai ulama yang memiliki kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai persoalan. Kisah-kisah itu seringkali menggambarkan bagaimana Saridin mampu menghadapi tekanan dari penguasa tanpa harus menggunakan kekerasan. Cara yang ia gunakan selalu berkaitan dengan ketenangan, kecerdikan, dan keyakinan yang kuat. Bagi masyarakat desa yang hidup sederhana, cerita tentang Syekh Jangkung memberikan gambaran bahwa kekuatan seseorang tidak selalu ditentukan oleh senjata atau kekuasaan. Kisah itu menunjukkan bahwa keberanian dan keyakinan dapat menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika orang-orang mendengar bagaimana Saridin mampu menghadapi ribuan prajurit tanpa rasa takut, mereka melihatnya sebagai contoh bahwa kekuatan batin dapat mengalahkan kekuatan duniawi. Seiring berjalannya generasi, cerita tentang Saridin semakin menyatu dengan budaya lokal. Beberapa daerah bahkan memiliki versi cerita yang sedikit berbeda, tetapi tetap mengandung inti yang sama. Dalam setiap versi cerita tersebut, Saridin selalu digambarkan sebagai sosok yang memiliki kedalaman ilmu agama dan kedekatan dengan Tuhan.
Kisah tentang 7 sosok yang muncul dalam pengepungan tetap menjadi bagian yang paling sering diceritakan, karena dianggap sebagai simbol dari kekuatan spiritual yang luar biasa. Para penutur cerita di berbagai daerah juga sering menambahkan pesan moral ketika menceritakan kisah Syekh Jangkung. Mereka mengatakan bahwa keistimewaan Saridin bukan hanya terletak pada kejadian yang menakjubkan itu, tetapi pada kehidupan yang ia jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bagi mereka, cerita tersebut menjadi pengingat bahwa seseorang yang hidup dengan niat baik dan keyakinan yang kuat akan selalu mendapatkan pertolongan dalam menghadapi kesulitan. Nama Syekh Jangkung akhirnya menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Jawa. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh yang hidup pada masa tertentu, tetapi juga sebagai simbol dari kekuatan spiritual yang dihormati oleh banyak orang. Dalam banyak percakapan tentang tokoh-tokoh besar dalam tradisi Islam Jawa, nama Saridin sering disebut bersama dengan kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tekanan kekuasaan. Meskipun waktu terus berjalan dan generasi terus berganti, kisah tentang Saridin tetap hidup di tengah masyarakat. Cerita itu terus diceritakan kembali oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, oleh para ulama dalam pengajian, dan oleh para penutur cerita yang menjaga tradisi lisan. Dari sanalah nama Syekh Jangkung tetap bertahan dalam ingatan masyarakat sebagai tokoh yang meninggalkan jejak kuat dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Berabad-abad telah berlalu sejak malam pengepungan yang mengubah nama Saridin menjadi legenda. Desa-desa di pesisir Jawa telah berubah. Karijen-karijen lama telah berganti dengan zaman yang baru, dan banyak kisah masa lalu perlahan memudar dari ingatan manusia. Namun cerita tentang Syekh Jangkung tetap bertahan. Kisah tentang 7 sosok yang muncul di tengah kepungan ribuan prajurit masih terus diceritakan oleh masyarakat hingga hari ini. Bagi sebagian orang, cerita itu adalah bagian dari sejarah spiritual yang diwariskan oleh tradisi masyarakat Jawa. Mereka percaya bahwa Saridin benar-benar memiliki karomah yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang hamba yang taat. Dalam pandangan ini, kejadian malam itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru peristiwa itu dianggap sebagai bukti bahwa kekuatan spiritual dapat melampaui batas yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Namun ada juga orang yang mencoba melihat kisah tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa peneliti sejarah dan budaya mencoba memahami cerita itu sebagai bagian dari tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa cerita tentang 7 sosok Saridin mungkin telah mengalami perubahan dan penambahan detail dari generasi ke generasi. Dalam tradisi lisan, sebuah peristiwa sering kali berkembang menjadi lebih dramatis seiring waktu. Perbedaan pandangan itu membuat kisah Syekh Jangkung tetap menjadi misteri yang menarik untuk dibicarakan. Tidak ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan secara rinci apa yang benar-benar terjadi pada malam pengepungan tersebut. Sebagian besar cerita berasal dari kisah yang disampaikan secara turun-temurun oleh masyarakat. Karena itulah, banyak bagian dari cerita tersebut yang tetap berada di antara keyakinan, legenda, dan sejarah. Meskipun demikian, ada satu hal yang tidak dapat disangkal oleh siapapun yang mempelajari kisah ini. Nama Saridin atau Syekh Jangkung telah menjadi bagian dari ingatan budaya masyarakat Jawa. Ia dikenang sebagai seorang ulama yang memiliki ketenangan luar biasa ketika menghadapi tekanan dari kekuasaan. Dalam banyak cerita yang berkembang, ia selalu digambarkan sebagai sosok yang tidak melawan dengan kekerasan, tetapi dengan keyakinan dan kekuatan batin yang kuat. Kisah tentang 7 sosok yang muncul dalam pengepungan itu juga sering dipahami sebagai simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Bagi sebagian orang, cerita tersebut menggambarkan bagaimana kekuatan spiritual dapat membuat seseorang tidak mudah dikalahkan oleh kekuatan dunia. Bagi yang lain, kisah itu menjadi pengingat bahwa keberanian sejati tidak selalu ditunjukkan melalui senjata atau perlawanan fisik. Di berbagai daerah di tanah Jawa, nama Syekh Jangkung masih sering disebut ketika orang membicarakan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh spiritual besar. Cerita tentang dirinya tetap hidup dalam pengajian, dalam cerita rakyat, dan dalam percakapan sehari-hari masyarakat. Setiap generasi mendengar kisah itu dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi inti ceritanya tetap sama. Seorang ulama yang mampu menghadapi ribuan prajurit dengan ketenangan yang luar biasa. Misteri tentang bagaimana Saridin bisa muncul dalam 7 sosok sekaligus mungkin tidak akan pernah benar-benar terjawab. Tidak ada bukti yang dapat memastikan apakah kejadian itu terjadi secara harfiah
atau hanya merupakan gambaran simbolis dari kekuatan spiritual yang dimilikinya. Namun bagi banyak orang, ketidakpastian itu justru membuat kisah tersebut semakin menarik untuk dikenang. Dalam perjalanan sejarah dan budaya, banyak cerita besar lahir dari peristiwa yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Kisah tentang Sher Jangkung adalah salah satunya. Ia berada di antara sejarah, legenda, dan keyakinan masyarakat. Selama orang-orang masih menceritakan kisah tentang Saridin yang mampu mengecoh ribuan prajurit. Selama itu pula, nama Syekh Jangkung akan terus hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Dan mungkin disitulah kekuatan sebenarnya dari kisah ini. Bukan hanya pada keajaiban yang diceritakan, tetapi pada pesan tentang keteguhan iman, ketenangan hati, dan keberanian menghadapi kekuatan dunia dengan keyakinan kepada Tuhan. Sebuah kisah yang lahir dari masa lalu, tetapi tetap memiliki makna bagi siapapun yang mendengarnya hingga hari ini.